Di langit biru di atas pegunungan yang luas, cahaya energi yang agak kasar melesat ke awan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yao Lao perlahan duduk dari tanah. Dia melirik pilar cahaya yang sangat besar dan sedikit mengerutkan kening. Dengan isyarat dari tangannya yang diperpanjang, pilar cahaya itu segera bergetar. Akhirnya benang cahaya berwarna biru bergegas turun sebelum ditunda di atas tangannya. Cahaya berwarna biru itu perlahan berkurang. Segera ia mengungkapkan tubuhnya yang sebenarnya. Itu sebenarnya pil obat biru yang seukuran mata naga. Permukaan pil obat sangat bundar dan ramping, mirip permukaan laut. Garis biru yang samar-samar tetap di atasnya seperti banyak gelombang, tampak sangat misterius. Mengikuti benang cahaya berwarna biru yang keluar dari pilar cahaya yang sangat besar itu tampaknya telah kehilangan dukungan energinya. Ini bergetar sedikit sebelum secara bertahap menjadi ilusi dan akhirnya lenyap sama sekali. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat pilar cahaya yang sangat besar menghilang dari langit. Jika kegiatan ini dilanjutkan, kemungkinan para sesepuh di Akademi Batin akan bergegas setelah diberi peringatan. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan perlahan mendarat di puncak gunung. Dia ingin tahu mengamati pil obat berwarna biru di atas tangan Yao Lao sambil berkata ini adalah pil roh jiwa. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tampaknya ada sedikit kelelahan di wajahnya. Tampaknya memurnikan pil obat tir genep sebagai tubuh spiritual masih cukup membebani dirinya. Mata Xiao Yan tidak melewatkan kelelahan wajah Yao Lao. Dia berkata, guru, kamu harus kembali kering untuk beristirahat sekarang karena pilnya telah disempurnakan. Sayangnya tubuh spiritual ini memang mengalami kesulitan melepaskan semua kekuatan aku. Kapan memperbaiki pil obat genep tir membutuhkan begitu banyak waktu di masa lalu. Sekarang prosesnya tidak hanya memakan waktu lama tetapi juga sangat menguras energi aku. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Guru, kamu dapat yakin. Begitu aku mendapatkan Fallen Heart Flame aku akan mulai mencoba dan memperbaiki tubuh yang dapat mengakomodasi roh kamu. Pada saat itu kamu dapat sekali lagi dihidupkan kembali jika aku berhasil dalam kehalusan aku. Xiao Yan menghibur dengan senyum. Aku tidak benar-benar khawatir tentang masalah kebangunan rohani aku karena sudah menunggu selama bertahun-tahun. Yao Lao tersenyum. Namun orang bisa melihat senyum di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Itu mengungkapkan dia masih merasa sedikit senang dari kata-kata Xiao Yan berbicara. Xiao Yan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pil obat yang digantung di atas telapak tangan Yao Lao. Tangannya baru saja meraihnya ketika pil roh bawah tanah berubah menjadi cahaya biru dan melesat. Akhirnya itu bertahan di samping Yao Lao muncul memiliki semangat tersendiri. Xiao Yan terkejut saat dia menatap pil roh bawah tanah yang benar-benar mengelak telapak tangannya. Dia berkata dengan suara tertegun, jangan bilang bahwa itu semua pil obat tingkat genep memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Sebenarnya dia tahu cara menghindar. Petik tunggal. Tidak semuanya. Obat pil tingkat ini memang memiliki beberapa kecerdasan. Namun itu hanyalah jenis yang memberikannya perasaan yang sangat samar. Sebuah pil obat tingkat genep biasa-biasanya tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun pil roh jiwa ini dapat dianggap sebagai yang teratas dalam pil obat tingkat genep. Ini terutama setelah dikatalisasi dengan bonciling flame aku. Secara alami memiliki kecerdasan yang lebih kaya bila dibandingkan dengan pil obat lain dari tingkat yang sama. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Dia segera melambaikan tangannya dan pil roh bawah tanah yang ditunda oleh sisinya secara otomatis terbang ke tangannya. Dia mengambil botol batu giok dan memasukkannya sebelum melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol batu giok. Dia menatap pil roh bawah tanah yang tergantung di dalam botol batu giok dan memukul mulutnya karena terkejut. Dia berkata obat pil tingkat genep sudah memiliki kecerdasan seperti itu. Bukankah pil obat tingkat yang lebih tinggi dapat berbicara dengan bahasa manusia? Beberapa tetes keringat tanpa sadar mengalir dari dahi Xiao Yan ketika dia memikirkan pil obat yang dapat berbicara dengan seseorang. Pil obat tingkat 7 memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Beberapa pil obat bahkan mungkin secara otomatis terbang pergi setelah keluar dari kuali jika seseorang tidak hati-hati, menyebabkan ahli kimia kelelahan dari menyempurnakannya menjadi tertegun. Pil obat tingkat 8 bahkan dapat bertarung dengan manusia, menurut kamu itu misterius. Yao Lao Lao gelantang keras. Xiao Yan terdiam. Pil obat yang bisa bertarung dengan seseorang. Ini tingkat 8 pil obat sebenarnya ini sangat kuat. Obat pil 8 tingkat sudah kuat. Bagaimana dengan tir 8 dan tir 10? Bukankah mereka akan menentang langit? Xiao Yan tertawa pahit. Dikabarkan bahwa itu ada beberapa pil obat tingkat 9 bahkan dapat mengambil bentuk manusia. Kalimat pertama Yao Lao menyebabkan kepala Xiao Yan berputar-putar. Itu menjadi lebih dan lebih konyol. Obat pil yang bahkan bisa berubah menjadi manusia. Jiu-jiu adalah yang paling terhormat. Di atasnya tidak disebut tir 10. Sebaliknya itu adalah tir yang benar-benar unik. Obat pil tingkat ini belum pernah muncul sejak zaman kuno. Aku pernah membaca beberapa buku kuno.
Arti dari deskripsi samar-samar di atasnya tampaknya menyiratkan bahwa itu pil obat gatir ini agak memiliki hubungan dengan pangkat Dodi level yang hanya ada dalam legenda. Yao Lao tertawa. Kalimat terakhirnya ditekan sampai sangat lunak, tampaknya takut bahwa itu orang lain akan mendengarnya. TLQ 99 alternatifnya itu bisa terdengar seperti long-long yang berarti selamanya yang merupakan angka yang sangat dihormati. TL Gatir berasal dari peringkat Dodi, peringkat terkuat yang berarti Lord. Perlu dicatat bahwa itu peringkat di biasanya merupakan level tertinggi dalam BTTH. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Gatir ini sebenarnya sangat menakutkan. Jangan bilang yang satu itu membutuhkan pil obat gatir untuk terobosan ke Dodi. Belum ada yang bisa menyempurnakan pil obat gatir dalam 1000 tahun. Alasan pertama adalah kurangnya formula obat. Formula obat dari tir ini pada dasarnya memiliki perbedaan bawaan dibandingkan dengan formula obat yang kita gunakan. Kami menyempurnakan eliksir antara surga dan bumi. Pil obat gatir memurnikan langit dan bumi, gunung dan lautan. Suara samar Yao Lao memberi Xiao Yan kejutan besar. Memperbaiki langit dan bumi menjadi pil. Apakah ini tidak terlalu menakutkan? Alasan kedua adalah bahwa itu tidak ada yang memiliki kekuatan semacam itu. Yao Lao tersenyum sebelum menambahkan, bahkan jika aku pulih ke puncakku, aku juga tidak dapat menjangkau sejauh itu. Petik tunggal. Xiao Yan mengangguk pelan sambil menghirup nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa itu perjalanan pil penyulingan sebenarnya masih memiliki taktik yang bertentangan dengan langit. Ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. Baiklah, tidak ada banyak gunanya bagi kamu untuk mengetahui tentang ini sekarang. Secara alami kamu akan tahu semua yang harus kamu ketahui ketika kamu mencapai tingkat itu di masa depan. Yao Lao melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat hitam iblis di tanah ke dalam cincin hitam gelap. Setelah itu cincin bergetar dan ditempatkan di jari Xiao Yan dengan akurasi yang sangat luar biasa. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tersenyum saat dia berkata, karena pil roh jiwa telah berhasil disempurnakan, akankah kita pertama kali kembali ke Akademi Batin? Petik tunggal. Yao Lao secara acak mengangguk. Tubuhnya baru saja memasuki cincin hitam gelap ketika ekspresinya berubah sedikit. Dia tiba-tiba memutar kepalanya dan mengamati suatu tempat yang jauh di dalam pegunungan. Guru, apa itu? Tindakan Yao Lao juga menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit cemas saat dia buru-buru bertanya. Kamu harus bersembunyi dulu. Seseorang akan datang. Selain itu, kekuatan orang yang datang sangat kuat. Aku pikir dia pasti tertarik dengan kegiatan ketika pil roh jiwa dibentuk lebih awal. Yao Lao berkata dengan suara yang sedikit dalam. Dia merenung sedikit sebelum sosoknya berubah menjadi penghalang cahaya yang menutupi tubuh Xiao Yan. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan, pergilah dan sembunyi dengan cepat. Dengan kekuatan kamu pasti tidak akan bisa lolos dari pencariannya. Oleh karena itu aku hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus kamu. Cepat, petik tunggal. Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan besar dari orang yang bergegas setelah mendengar kegelisahan dalam suara Yao Lao. Dia mengepakkan sayap ungu laut dan mencari dengan cepat di sekelilingnya. Segera tubuhnya dibebankan ke puncak gunung yang besar. Akhirnya tubuhnya benar-benar lenyap di dalam tanaman hijau yang subur. Tubuh Xiao Yan memasuki hutan hijau subur dan bersembunyi di area rahasia. Tatapannya melewati celah antara cabang-cabang pohon dan menatap langit yang jauh. Tidak lama setelah Xiao Yan benar-benar menyembunyikan tubuhnya, suara angin kencang sedikit tiba-tiba muncul. Sebuah bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Seketika tubuhnya berhenti, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan yang sangat besar yang terlihat tersebar. Akhirnya itu melilit semua puncak gunung terdekat. Riak tak terlihat ini seperti radar. Ini berulang kali memindai tempat itu ke atas dan ke bawah. Namun beruntung bahwa itu Xiao Yan dibungkus oleh kekuatan spiritual Yao Lao. Karena itu dia tidak ditemukan. Pemindaian berhenti setelah berlanjut beberapa saat di tanah. Sosok hitam itu berhenti. Ketika berikutnya muncul di puncak gunung kecil yang Yao Lao telah perbaiki pil obat. Apa kecepatan yang menakutkan? Hati Xiao Yan merasa terkejut dengan kecepatan yang ditampilkan bayangan hitam. Tatapannya sangat kabur saat melewati cabang-cabang pohon dan diam-diam menyapu yang terakhir. Namun dia hanya bisa mengidentifikasi bahwa itu pihak lain adalah seorang lelaki tua yang memiliki rambut putih. Orang ini seharusnya seseorang dari Akademi Batin. Namun kekuatannya jauh lebih kuat daripada para tetua itu. Jika pemikiran aku benar, ini harus menjadi elder pertama dengan prestis terbesar di dalam Akademi Batin. Xiao Yan diam-diam menebak dan bergumam di dalam hatinya. Boleh aku tahu teman mana yang memperbaiki pil obat di Akademi Batin aku dan dari mana kamu berasal? Jika mungkin, bisakah kau keluar untuk menemuiku? Tatapan pria tua berjubah hitam itu memandang sekelilingnya saat tubuhnya mendarat di puncak gunung. Melihat matanya yang tenang dan keruh, orang bisa samar-samar melihat flicker yang seperti kilat. Suara yang dialiri dengan kekuatan doki berulang kali menggema di area ini. Itu perkasa dan tidak beristirahat bahkan setelah waktu yang lama.
Xiao Yan secara alami tidak akan melakukan apa yang diminta dan muncul. Tubuhnya seperti mayat saat ia berbaring di dalam semak-semak tanpa membuat gerakan sedikit pun. Detak jantungnya juga ditekan ke titik terendahnya. Menambahkan penutup roh Yao Lao, dia percaya bahwa itu tidak peduli seberapa kuat pria tua berjubah hitam itu, dia seharusnya tidak bisa merasakan posisi Xiao Yan. Suara yang kuat bergema di udara. Lama kemudian itu benar-benar menghilang. Namun lingkungannya masih sepi seperti sebelumnya. Hal ini menyebabkan pria tua berjubah hitam menjadi cemberut tanpa sadar. Jangan bilang dia sudah pergi. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan lembut. Dia hanya bisa sekali lagi melompat dari tubuhnya dan pergi. Setelah beberapa kali berkedip, dia perlahan menghilang ke cakrawala. Xiao Yan hanya menghela nafas lembut ketika melihat pria tua berjubah hitam itu menghilang dengan tenang. Tubuhnya baru saja bergerak ketika suara dalam Yao Lao terdengar di samping telinganya, jangan bergerak. Petik. Tubuh Xiao Yan yang baru saja memutar sedikit sekali lagi terhenti. Dia menarik sudut mulutnya dan hanya bisa mempertahankan postur ini. Ini berlanjut selama hampir setengah jam. Tepat ketika dia akan mencapai batas ketahanannya, matanya yang melihat ke arah puncak gunung di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat angin sepou tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang semula tidak ada siapa-siapa. Seorang sosok manusia berjubah hitam perlahan muncul dalam pandangan Xiao Yan seperti hantu. Xiao Yan menatap sosok manusia yang jelas sudah pergi jauh, tetapi sekali lagi aneh muncul. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Orang tua ini benar-benar licik. Jika dia tidak memiliki pengingat Yao Lao sebelumnya, sepertinya dia akan tertangkap basah saat dia muncul. Ini sepertinya bukan pertama kalinya dia bertemu sesuatu seperti ini. Pria tua berjubah hitam yang sekali lagi muncul memandang sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa itu orang yang telah mengisi pil obat di sini sudah pergi jauh. Dia menghela nafas. Dengan goyangan sosoknya, dia sekali lagi menghilang dari tempat aslinya. Kali ini Xiao Yan akhirnya benar-benar menenangkan pikirannya yang tegang setelah menghilangnya sosok manusia berjubah hitam. Tubuhnya dengan lemah tergeletak di dahan pohon, tampak kehilangan seluruh kekuatannya saat dia membiarkan keringat dingin membasahi bajunya. Tanda pagar G207 posisi. Xiao Yan sekali lagi tinggal selama setengah hari di dalam pegunungan yang dalam setelah menghindari pencarian pria tua berjubah hitam itu. Baru pada saat itulah ia menampilkan Purple Cloud Wing miliknya dan kembali ke Akademi Batin dengan hati yang rileks. Dengan bantuan langit redup, Xiao Yan sekali lagi berhasil mengusir orang-orang usil yang ingin menantangnya. Dia memasuki Pan Es Gate dan dengan sombong kembali ke rumah pavilion. Namun ketika dia mendorong pintu dan masuk, sosok putih tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan dia buru-buru mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Dia memfokuskan matanya dan melihat dan tanpa sadar sedikit tertegun. Sosok putih di depannya benar-benar yang disebut peringkat pertama pada Strong Ranking Avatar dari Magical Beast Xian. Pada saat ini, gadis kecil berpakaian putih itu sedang memperhatikan Xiao Yan di pintu masuk dengan tatapan penuh antisipasi. Matanya yang hitam pekat dipenuhi oleh keinginan. Xian, mengapa kamu datang? Xiao Yan menenangkan hatinya yang tegang. Dia mengeluarkan batuk kering sebelum menggosok kepala kecil Xian. Setelah itu dia bergerak ke samping dan memasuki ruangan. Setelah memasuki ruangan, ia menemukan bahwa itu Hun Erkujia dan Wu Hao hadir. Pada saat ini, mereka bertiga menggunakan tatapan aneh untuk melihatnya. Aku telah memakan semua dari danwan yang telah kamu bantu aku perbaiki. Xian seperti pengikut pada saat ini, mengikuti di belakang tubuh Xiao Yan. Wajah mungilnya sedikit merah saat dia berbicara dengan cara yang malu. TL Danwan Yaowan pil yang tidak memiliki efek obat yang benar-benar untuk manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin ketika dia mendengar ini. Anak kecil ini memang layak memiliki konstitusi binatang ajaib. Dia benar-benar mampu mengkonsumsi semua Yaowan yang mengandung efek obat liar dan kasar dalam beberapa hari. Berdasarkan pengetahuan Xiao Yan tentang dia, kemungkinan bahwa itu yang terakhir telah memakan Yaowan itu seolah-olah mereka permen. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke aula dan mendengar Hu Jia diam-diam bergumam, siapakah gadis kecil ini? Dia tiba-tiba datang dan menemukan Pan Es Gate kami pagi ini dan memberi tahu kami bahwa itu dia ingin menemukan kamu. Ketika dia mendengar bahwa itu kamu tidak ada, ia hanya duduk dan tidak pergi. Wajah mungilnya begitu dingin sehingga menakutkan. Pihak lainnya adalah gadis kecil, jadi tidak baik bagi kami untuk menggunakan kekerasan. Petik tunggal. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan senyum pahit dia berkata, untungnya kamu semua tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, seluruh pavilion ini akan dirobohkan. Petik tunggal. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Hao dan Hu Jia di samping agak tercengang saat mereka melihat gadis kecil yang wajahnya dingin es mencair sejak Xiao Yan muncul. Gadis kecil yang imut itu sebenarnya memiliki kekuatan kekerasan seperti ini. Meskipun gadis kecil ini mungkin masih sangat muda, tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Jika dia benar-benar bertarung, hampir tidak ada orang di sini yang bisa menangani dia. Hun Er di samping tidak terlalu terkejut.
Dengan mendengar kata-kata ini miliknya tampaknya dia telah merasakan kekuatan Zian. Xiao Yan agak terkejut saat dia menatap Hun Er. Sensitivitas miliknya tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dimiliki Dadoshi. Namun itu bukan pertama kalinya Xiao Yan telah mengalami misteri Hun Er. Karena itu kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Hu Jia dan Wu Hao saling bertukar pandangan satu sama lain. Mereka tanpa sadar bergumam itu tidak mungkin, bukan. Dia hanya muda ini. Kamu tidak bisa hanya melihat ke permukaan segalanya. Xiao Yan tersenyum. Dia juga merasa terkejut ketika dia mengetahui Zian memiliki kekuatan yang kuat seperti itu pada usia muda sebelum dia memastikan identitasnya. Oleh karena itu dia memahami emosi dari Hu Jia dan Wu Hao pada saat ini. Xiao Yan duduk di kursi. Dia tiba-tiba tidak bisa menahan rasa lelah. Matanya menyipit saat dia mengusap dahinya dengan jari-jarinya. Mengamati Yao Lao menyempurnakan pil roh bawah tanah beberapa hari terakhir ini juga telah menghabiskan banyak energinya. Snap-snap. Gelombang suara tabrakan tiba-tiba terdengar seperti Xiao Yan berhasil duduk. Dia membuka matanya dengan tidak yakin hanya untuk melihat bahwa itu meja itu ditumpuk tinggi dengan bahan-bahan obat. Zian di samping meja mengenakan cincin di jari kelingkingnya. Ini adalah apa yang orang tua yang menjaga gudang obat itu meminta aku untuk mengirim. Dia mengatakan bahwa itu ramuan obat ini disiapkan oleh beberapa elder Liu. Ini materi jelas bukan tujuan utama Zian. Oleh karena itu, setelah dia membuang semua ini, dia segera mengambil bahan obat kental berwarna pink yang tampak seperti akar tanaman. Mata hitam gelapnya menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Dia menggunakan suara lembut dan berkata, selain itu kamu telah mengatakan bahwa itu aku dapat datang dan mencari kamu ketika aku selesai mengkonsumsi semua Yaowan. Petik tunggal. Xiao Yan melirik bahan obat di atas meja dan secara acak melihat mereka. Dia mengangguk sedikit. Elder Liu itu tidak terlalu pelit dalam hal ini. Harus ada 3 set bahan di antara bahan obat di sini. Jelas dia juga khawatir bahwa itu tingkat kegagalan Xiao Yan akan terlalu tinggi. Karena itu dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan sedikit lagi. Yang ia harapkan adalah bahwa itu Xiao Yan akan berhasil menyempurnakan satu Dragon Strength Pill di antara 3 set bahan pil obat ini. Xiao Yan hanya menerima akar itu seperti bahan obat dari tangan Zian setelah melihat melalui bahan obat lainnya. Dia membalikan itu dan melihat-lihat dan tidak bisa tidak menghela nafas. Dia mengenali hal ini. Ini adalah sejenis bahan obat langka yang disebut Fire Spirit Root. Itu berisi energi afinitas api yang kaya di dalamnya. Bahkan dia sendiri tanpa sadar tertarik padanya. Orang ini benar-benar seekor bafon yang merusak bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Elder Hao pasti akan marah kepada kamu. Petik tunggal petik tunggal. Omong kosong. Bahan obat ini adalah sesuatu yang aku temukan sendiri di pegunungan yang dalam. Sejak awal aku memiliki semacam rasa khusus untuk benda-benda spiritual alami ini. Aku tidak mencurinya dari orang tua itu. Mata hitam gelap Zian menyipit saat dia dengan marah merespon ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Akal khusus. Hati Xiao Yan tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia mendengar kalimat ini. Zian ini awalnya binatang unik dari zaman kuno. Apakah dia memiliki perburuan harta karun yang lahir alami seperti bakat? Mata Xiao Yan diam-diam menjadi sedikit lebih cerah. Jika ini masalahnya, apakah keberadaan si kecil ini bukan hanya seperti mangkuk yang mengumpulkan harta? Dengan rasa misteriusnya ini tidak diragukan lagi akan menyelamatkan banyak masalah jika seseorang ingin mencari objek spiritual alami di dalam pegunungan yang dalam. Kamu dapat merasakan bahan-bahan obat yang terkubur di dalam tanah. Hun Er di samping juga agak terkejut ketika dia bertanya. Zian melirik Hun Er. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan ketakutan samar untuk kakak perempuan yang cantik ini. Oleh karena itu kata-katanya tidak tampak dingin. Aku secara alami tahu di mana pegunungan yang dalam dari Akademi Batin menyembunyikan obat. Namun sebagian besar obat dilindungi oleh magical beast yang kuat. Misalnya, Snow Demon Ski Ape di gunung yang dalam itu pasti menjaga sesuatu yang baik. Namun aku telah dipukuli olehnya dan dipaksa kembali selama beberapa kali aku pergi ke sana. Kemudian aku bertemu dengan seorang wanita di Inner Academy yang memiliki rambut berwarna perak. Dia tampak menyenangkan di mata, jadi aku mengatakan kepadanya tentang hal yang ditunggu oleh Snow Demon Ski Ape. Aku ingin tahu apakah dia berhasil. Dia mengatakan bahwa itu dia bahkan akan memberi aku bagian jika dia melakukannya. Petik tunggal. Ekspresi beberapa orang di dalam aula memiliki berbagai jenis perubahan ketika kata-kata ini dipancarkan dari mulut Zian. Hu Jia dan Wu Hao memiliki mata yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan Zian. Mereka secara alami mendengar nama Snow Demon Ski Ape. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu gadis kecil ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan binatang buas seperti itu. Orang mungkin bisa menemukan hampir tidak ada orang dengan kekuatan seperti itu bahkan di dalam seluruh Akademi Batin. Ini benar-benar tidak terduga bahwa itu alasan Han Yue mengetahui bahwa itu korek quenching body milk bersembunyi di lembah gunung sebenarnya karena Zian telah memberitahunya tentang hal itu. Masalah ini benar-benar menarik.
Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita yang memiliki rambut berwarna perak. Tampaknya hanya ada Han Yue di Akademi Batin ini kan? Hihi, Zian, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Mata Xiao Yan berguling. Senyum tiba-tiba berkumpul di wajahnya saat dia bertanya pada Zian sebuah pertanyaan. Apa yang kamu rencanakan? Zian segera mundur selangkah dan dengan hati-hati bertanya kapan dia melihat senyum Xiao Yan. Aku dapat menyingkirkan semuanya dan membantu kamu menyaring kembali setelah kamu menghabiskan semua anggota keluarga kamu di masa depan. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Namun aku memiliki ketentuan pertukaran. Kamu harus mengikuti aku ketika aku harus memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari bahan obat. Sebagai seorang alkemis kebutuhannya bahan obat yang berharga adalah keinginan yang lebih besar dari yang lain. Selain itu, harta karun Zian yang mencari bakat tak diragukan lagi memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadapnya. Kamu ingin aku membantu kamu mencari bahan obat. Meskipun Zian masih muda, dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia segera mengerti niat Xiao Yan. Membantu kamu menyempurnakan bahan obat juga mengkonsumsi banyak kekuatan. Kamu tidak dapat membiarkan aku melakukannya secara gratis kan? Xiao Yan membentangkan tangannya dan berkata. Zian mengerutkan kening. Dia mempertimbangkan hal ini cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dia bergumam terserah kamu. Dalam hal apapun aku hanya akan membawa kamu untuk mencari bahan obat. Kamu harus menangani diri sendiri jika kamu bertemu dengan binatang ajaib yang menjaga bahan obat. Tentu saja itu juga mungkin jika kamu benar-benar ingin aku bertindak. Namun kamu harus memberi aku hadiah. Petik tunggal. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan tumpukan besar bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dia melambaikan perut roh api di tangannya ke arah Zian dan berkata aku akan membantu kamu menyempurnakan hal ini malam ini. Kamu dapat datang dan mengambilnya besok. Petik tunggal. Tidak aku akan menunggumu di sini. Zian buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata ketika dia mendengar ini. Terserah kamu. Hun Er mengatur tempat untuknya. Aku benar-benar terlalu lelah setelah beberapa hari terakhir ini dan harus beristirahat sedikit lebih dulu. Xiao Yan mengangguk acuh tak acuh sebelum menginstruksikan Hun Er. Hun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang telah berbalik dan pergi ke lantai berikutnya. Mulutnya bergerak sedikit. Sikapnya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sepertinya mengisyaratkan bahwa itu dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepada Xiao Yan. Sesaat kemudian bagaimanapun itu berubah menjadi desahan lembut. Dia menunduk dan tersenyum ke Zian di samping. Setelah itu dia menawar Hu Jia dan Wu Hao selamat tinggal dan memimpin Zian ke sebuah ruangan. Malam meliputi seluruh Akademi Batin. Berkedip sesekali dari beberapa cahaya memunculkan sedikit kegelapan. Hun Er berdiri dengan cara ramping dan elegan di dekat jendela di sebuah ruangan di dalam rumah paviliun. Sinar bulan yang lemah menerobos jendela dan melilit tubuhnya yang halus langsing dan indah. Rambut hitamnya tertiup angin memberinya sikap yang penuh semangat. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba bergoyang di tempat gelap di dalam ruangan yang sunyi. Akhirnya itu diaglomerasi menjadi sosok manusia tua. Xiao Ji. Sosok manusia muncul dan dengan hormat membungkuk pada Hun Er. Dari penampilannya orang ini adalah Ling Ying. TL Xiao Ji, Miss muda wanita dari keluarga kaya atau kuat. Old Ling, katakan saja padaku jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Hun Er berbalik. Senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik dan tanpa celah saat dia dengan lembut berbicara. Ling Ying agak ragu ketika mendengar ini. Tatapannya menatap wajah Hun Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata dengan lembut. Sedikit kangen, kepala klan telah mengirim pesanan ke atas. Tubuh lurus Hun Er yang indah di bawah sinar rembulan bergetar lembut dengan cara yang tidak terlalu mencolok saat suara Ling Ying terdengar. Berbicara. Suara wanita muda itu tampak sedikit dingin di bawah sinar bulan. Masalah kepala klan-klan Xiao yang hilang telah menyebar ke klan. Ling Ying menatap Hun Er sambil berkata dengan senyum pahit saat ini klan sedikit kacau. Penghilangan Xiao Zhan mungkin juga berarti bahwa itu bagian dari kunci milik klan Xiao juga telah menghilang bersamanya. Xiao Ji juga tahu betapa serius klan memandang benda itu. Petik tunggal. TL Xiao Ji, Miss muda wanita dari keluarga kaya atau kuat. Apakah klan mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Paman Xiao Zhan? Hun Er merajut alisnya sedikit sebelum tiba-tiba bertanya beberapa saat kemudian. Mereka telah mulai menyelidiki. Namun mereka tidak punya berita untuk saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang rincian hilangnya Xiao Zhan mungkin adalah Elder pertama dari Misty Cloud Sekte yang telah mengejar saat itu. Sayangnya Xiao Yan telah membunuhnya dalam kemarahannya. Ling Ying menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan Gege menghargai Paman Xiao Zhan. Xiao Zhan dikejar oleh Misty Cloud Sekte sampai akhirnya dia menghilang. Xiao Yan secara alami sangat marah sampai dia kehilangan sedikit alasannya. Hun Er menghela nafas. Segera dia mengubah topik dan berkata beritahu aku tentang pesanan ayah lebih dulu. Petik tunggal petik tunggal.
Kepala klan telah mengatakan bahwa itu jika Ciao Ji Nona muda terus tidak dapat menemukan bagian kunci itu kamu harus segera kembali ke klan. Karena kuncinya sudah hilang setelah hilangnya Ciao Zhan tidak perlu membuang-buang waktumu pada Tuan Muda Ciao Yan. Ling Ying berkata lembut Ciao Ji Nona muda dengan penolakanmu yang berulang untuk kembali dan kamu tinggal dengan Tuan Muda Ciao Yan kepala klan mungkin telah sedikit menebak sesuatu. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan ini. Ada beberapa sesepuh di klan yang juga berpikir seperti ini. Mereka pikir Tuan Muda Ciao Yan tidak layak untukmu. Petik tunggal. Wajah Hun Er tenang. Wajah Her bahkan tidak bergerak sedikit karena ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata acuh tak acuh mereka akan secara alami tahu apakah dia layak untuk aku di masa depan. Petik tunggal. Namun kamu tidak bisa menunggu hingga masa depan. Ciao Ji seharusnya sudah kembali ke klan ketika Tuan Muda Ciao Yan meninggalkan Wutang City saat itu. Kamu sudah menyeret masalah ini selama 3 tahun. Ada peningkatan jumlah ketidakpuasan dalam klan. Bagaimanapun juga kepentinganmu terhadap klan bukanlah sesuatu yang keliru dari anak muda lainnya dan Tuan Muda dapat dibandingkan. Ling Ying berkata dengan lembut oleh karena itu kali ini kepala klan telah mengeluarkan perintah yang ketat. Jika kamu tidak kembali dalam waktu 1 bulan, mungkin ada orang-orang dari klan yang secara pribadi akan datang. Ciao Ji sepertinya tidak ingin membiarkan Tuan Muda Ciao Yan yang baru bersentuhan dengan klan bukan. Kamu harus jelas tahu bahwa itu kekuatan Tuan Muda Ciao Yan saat ini tidak memberinya kualifikasi sekecil apapun untuk dilihat secara serius oleh klan. Bagian belakang gigi Hun Er menggigit bibir merah bawahnya. Dia mengatupkan tangannya yang lembut. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit. Ah, aku tahu. Petik tunggal petik tunggal. Meskipun dia sudah tahu di mana bagian yang disebut kunci milik klan Ciao itu, dia tidak mengungkapkannya. Ini karena dia dengan jelas mengerti bahwa itu Ciao Yan pasti akan menghilang jika berita ini disebarkan ke klan. Ling Ying tanpa daya menghela nafas sambil menatap wajah cantik Hun Er yang setenang air. Dia memutar tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam buram sebelum bergegas ke kegelapan. Akhirnya, dia sedikit bergoyang dan menghilang. Sudah lama setelah Ling Ying menghilang sebelum Hun Er perlahan memindahkan langkah kakinya dan datang ke depan jendela. Dia mengamati langit malam yang luas dan pahit samar tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki sedikit pun keraguan tentang potensi Ciao Yan. Bahkan pada saat dia jatuh menjadi cacat dari seorang jenius pada waktu itu, dia juga percaya bahwa itu dia akan cepat atau lambat sekali lagi berdiri di puncak di mana orang lain mendongak. Namun seorang jenius masih hanya biji-bijian di lautan luas di depan faksi itu yang sangat besar sehingga menyebabkan orang-orang terkejut. Dia tidak bisa membuat mereka terlalu memperhatikannya. Tak terhitung tahun pusaka telah menyebabkan faksi kuno itu menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan tiba-tiba para jenius satu demi satu. Oleh karena itu istilah jenius tidak akan menyebabkan mereka menjadi sedikit pun perhatian. Apa yang mereka pedulikan hanyalah pencapaian apa yang saat ini telah dicapai. Saat ini Ciao Yan hanyalah seorang doling. Meskipun usianya belum genap 20 tahun ini tidak berarti banyak. Lagi pula itu perjalanan kultivasi seseorang itu jauh lebih berbahaya. Tidak ada yang berani memastikan atau percaya bahwa itu Ciao Yan akan benar-benar dapat berjalan sampai ke puncak perjalanan kultivasi ini dan memandang rendah semua orang. Faksi kuno itu terlalu besar. Oleh karena itu kecuali satu mencapai tingkat puncak seseorang akhirnya akan tampak seperti perbedaan antara 50 dan 100 langkah. Pada dasarnya tidak ada perbedaan mendasar di antara mereka. Mereka tidak percaya, sebuah ejekan samar terangkat di sudut mulutnya saat Hun Er dengan lembut bergumam tidak apa-apa dengan hanya aku yang percaya. Setelah 1 malam istirahat energi Ciao Yan sekali lagi hidup keesokan harinya. Saat dia bangun dari tempat tidur dia menghabiskan setengah jam untuk menyelesaikan penyempurnaan Xian S Fire Spirit Root. Karena Elder Liu tidak menyatakan waktu di mana dia membutuhkan Dragon Strength Pill Ciao Yan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Ciao Yan berjalan keluar ruangan. Dia baru saja berjalan menuruni bintang ketika sosok Xian melintas dan tampak seperti hantu. Mata hitam gelapnya berkedip saat mereka menatap Ciao Yan. Ciao Yan tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia melihat cara ini miliknya. Dia melemparkan botol batu giok ke tangannya dan tidak bisa menahan tawa diam dengan cara yang pahit ketika dia melihat ekspresi gembira itu. Gadis kecil ini mungkin sangat kuat tetapi mentalnya tidak jauh berbeda dengan seseorang seusianya. Xian akhirnya berhenti mengganggu Ciao Yan setelah mendapat beberapa danwan lezat yang dipenuhi dengan energi. Namun dia merasa sedikit malu karena ingin segera pergi setelah mendapatkan barang itu. Karena itu dia dengan patuh duduk di salah satu sudut. Cara lembut dan manis miliknya menyebabkan Hu Jia di samping memiliki keinginan untuk menyerang ke depan dan dengan kejam mencubitnya. Pada saat ini Hun Er, Hu Jia, dan Wu Hao semuanya hadir di aula. Hari ini Wu Hao tidak buru-buru ke arena pertempuran. Bahkan Ciao Yan dan yang lainnya merasa sedikit tak bisa berkata-kata pada fanatisme yang dimiliki orang ini terhadap pertempuran. Ciao Yan bertanya tentang hal-hal baru-baru ini terjadi untuk Pan S Gate dari Hun Er dan sisanya selama waktu dia makan sarapan.
Dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia akhirnya pemimpin Pan S Gate. Meskipun dia tidak bertanggung jawab sebagai pemimpinnya, dia tidak pernah menolak statusnya. Xiao Yan baru saja akan bangun setelah makan sarapannya ketika pintu yang tertutup rapat ke ruangan didorong terbuka. Segera, suara keras dari Lin Yan melolong dengan keras di dalam aula. Xiao Yan, aku mendengar kamu telah kembali. Haha. Apakah kamu punya waktu untuk berdebat hari ini? Beberapa hari ini aku tidak bersenang-senang saat bertarung di beberapa pertandingan di fighting arena. Para bajingan itu berlari begitu saja setelah melihatku. Lin Yan yang tampak-tampak ceroboh menyombongkan diri ke kamar. Dia mengabaikan ekspresi tak berdaya Xiao Yan dan yang lainnya dan langsung datang ke sisi meja. Dia secara acak meraih roti di atas meja dan dengan kejam menggigit sambil berbicara dengan cara yang tidak jelas. Siapa gadis kecil ini? Grup sementara roti sedang dikunyah di mulutnya, Lin Yan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya dan tiba-tiba mengalihkan tatapannya ke arah Zian yang duduk di samping. Dia baru saja tersenyum dan bertanya ketika wajahnya dengan cepat menegang di bawah tatapan tercengang Hun Er, Xiao Yan dan Wu Hao. Sanggul yang dikunyah berkeping-keping di mulutnya sedang diludahkan dengan ludahnya. Sesaat kemudian, seluruh wajahnya dipenuhi dengan kaget saat dia buru-buru mundur seolah-olah dia telah tersengat listrik. Kenapa kamu ada di sini? Suara yang sangat mengejutkan dan tajam dipancarkan dari mulut Lin Yan saat dia melangkah mundur. Hun Er, Hu Jia, dan Wu Hao bingung ketika mereka melihat perubahan mendadak Lin Yan ini. Hanya Xiao Yan mengerti bahwa itu mungkin bahwa itu orang ini telah mengakui Zian. Mengapa kamu berteriak begitu keras? Zian menutup telinganya dan berkata dengan sangat tidak puas pada Lin Yan yang terkejut. Lin Yan menelan seteguk air liur. Dia hanya diam-diam sedikit santai ketika dia melihat bahwa itu Zian tidak memiliki tindakan khusus lainnya. Dia membuat jalan memutar di sekitar meja besar di aula dan dengan hati-hati pergi ke belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berkata dengan lembut, sial, mengapa orang ini ada di sini? Apakah kamu semua baik-baik saja? Petik tunggal. Kami sangat baik. Xiao Yan membentangkan tangannya dan tersenyum ketika dia menjawab. Lin Yan tanpa sadar melebarkan matanya ketika dia melihat sikap tenang Xiao Yan. Apakah kamu tahu identitasnya? Petik tunggal. Ya. Xiao Yan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Zian dan menggosok kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, gadis kecil yang sangat imut. Petik tunggal, petik tunggal. Imut. Sudut mulut Lin Yan berkedut saat dia berbicara dalam hatinya. Jika kamu dapat melihat adegan menakutkan tentang bagaimana orang ini menendang semua pesaing turun dari arena selama kompetisi grand peringkat kuat yang terakhir, kamu mungkin tidak lagi berpikir demikian. Aku sudah selesai makan. Aku pergi. Zian memasukkan sarapan ke mulutnya. Dia mengayunkan kepalanya dan menjabat tangan Xiao Yan. Dengan mendengus ke Lin Yan, dia mulai melompat naik dan turun saat dia berjalan keluar. Dia bahkan berbalik menghadap Xiao Yan untuk berbicara ketika dia akan keluar melalui pintu. Ingat perjanjian kita. Selain itu aku merasa bahwa itu kamu menyenangkan untuk dilihat. Kamu bisa datang dan menemukan aku jika ada orang yang berani menindas kamu. Aku akan memberikan pukulan kepada setiap orang dari orang-orang itu seperti yang ada di samping kamu. Petik tunggal. Gadis kecil itu dengan bangga melambaikan tangan kecilnya setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia mengayunkan kuncir ungunya sebelum melompat dan menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. Sialan. Xiao Yan, kapan kamu benar-benar mengenal Brute Force Queen? Lin Yan baru saja memulihkan keadaan normalnya setelah hilangnya Zian. Tinjunya hancur di bahu Xiao Yan saat dia berbicara dengan terkejut. Sungguh tidak terduga bahwa itu orang yang mendapat peringkat pertama di Strong Ranking yang kamu katakan sangat ketakutan adalah gadis kecil seperti itu. Xiao Yan menggeleng dan menggoda. Wajah Lin Yan menjadi agak memerah ketika dia diejek oleh Xiao Yan. Dia mendengus dan berkata, dengan monster ini yang melindungi kamu, apakah kamu masih perlu takut pada Liu Qing? Orang itu hanya bisa mengambil jalan lain ketika dia melihatnya. Petik tunggal. Aku berharap seorang gadis kecil mendukung aku. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai laki-laki alfa, dia benar-benar tidak ingin bergantung pada nama gadis kecil untuk menyombongkan diri dengan penuh kemenangan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara ketukan yang terburu-buru tiba-tiba keluar dari pintu. Segera, sesosok manusia buru-buru masuk ke dalam setelah Hun Er menjawab dengan suara lembut. Atai. Apa itu? Xiao Yan tanpa sadar berbicara dengan cara tercengang ketika dia mengamati pria yang terengah-engah yang bergegas masuk. Ketua, ada beberapa hal yang melibatkan kamu. Atai menggosok kepalanya dan berkata, kemarin aku telah mengambil cuti untuk kembali ke akademi luar hanya untuk mendengar bahwa itu seseorang mencari kamu dengan segera. Petik. Oh. Siapa? Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia bertanya dengan cemberut. Sepertinya dia dipanggil Xiao Yu. Dia bahkan mengatakan bahwa itu dia adalah kakak perempuanmu. Atai berkata dari ekspresinya, dia tampaknya memiliki beberapa hal mendesak untuk diberitahukan kepadamu.
Akademi Batin tidak mengizinkan para siswa dari akademi luar masuk. Oleh karena itu dia meminta aku untuk memberitahu kamu untuk pergi melakukan perjalanan ke akademi luar tidak peduli apa. Petik tunggal. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia mengerti Xiao Yu dengan sangat baik. Dia tidak akan begitu khawatir kecuali sesuatu yang besar telah terjadi. Namun apa yang bisa terjadi ketika berada di akademi luar? Xiao Yan mundur 2 langkah. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Dia berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Petik. Beberapa figur manusia muncul dari pintu keluar ilusi Akademi Batin. Dari penampilan mereka sebenarnya adalah Xiao Yan, Kun Er dan yang lainnya. Di belakang mereka adalah Lin Yan yang mengikutinya karena penasaran. Saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas keluar dari hutan, suara lama yang samar terdengar di atas kepala semua orang, kamu harus mendapatkan surat dari seorang elder jika kamu ingin meninggalkan Akademi Batin. Apa yang direncanakan oleh kelompok besar yang kamu lakukan dengan pergi? Petik tunggal. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka ketika mereka mendengar suara ini hanya untuk melihat seorang lelaki tua berdiri di atas cabang pohon. Melihat dengan saksama, dia adalah Elder Su yang telah mereka lihat ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Batin. Elder Su, aku Xiao Yan dan aku memiliki masalah mendesak yang mengharuskan aku melakukan perjalanan ke akademi luar. Tolong tampung aku. Xiao Yan maju selangkah menekan kegelisahan di hatinya. Dia dengan hormat berbicara kepada tetua di cabang pohon. Oh, Xiao Yan. Elder Su terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya tergesa-gesa dilemparkan ke tubuh Xiao Yan. Ketika dia melihat wajah yang agak tidak asing itu, segera ada senyuman tambahan di wajahnya yang awalnya acuh tak acuh. Kekek, sebenarnya itu adalah murid Xiao Yan. Mengapa? Apakah kamu bosan setelah tinggal di akademi dalam dan ingin berjalan-jalan di luar? Petik tunggal. Di mana aku akan memiliki waktu luang seperti itu? Hanya saja ada hal mendesak yang mengharuskan aku untuk pergi dan melihat. Xiao Yan tertawa pahit. Dia menangkupkan tangannya ke arah Elder Su dan berkata, Elder please. Petik tunggal petik tunggal. Elder Su berhenti sebentar karena menurut peraturan Akademi Batin tanpa surat mereka tidak bisa secara acak membiarkan orang pergi. Namun Xiao Yan berbeda. Dia adalah seseorang yang Elder pertama pribadi katakan untuk memberikan perhatian ekstra. Selain itu, meskipun ia telah ditempatkan di sini, ia juga mendengar tentang Xiao Yan mampu menyempurnakan pil tir 5. Dengan demikian, dia cukup senang membantu Xiao Yan. Menurut aturan, aku tidak bisa membiarkan kamu lewat karena kamu tidak memiliki surat di tangan kamu. Namun pada akun siswa Xiao Yan, aku akan membengkokkan aturannya sekali hari ini. Elder Su merenung sejenak sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak Elder. Xiao Yan segera bersukacita ketika dia melihat Elder Su mengangguk-angguk. Hei, wajahmu cukup besar. Aku telah datang untuk menemukan tetua ini beberapa kali dan dia selalu menunjukkan wajah orang yang sudah mati. Jika kamu tidak menyerahkan surat, kamu tidak diizinkan untuk lewat. Benar-benar tidak terduga bahwa itu dia akan lunak untukmu. Di belakang Xiao Yan, Lin Yan sedikit terkejut ketika dia berbicara. Xiao Yan tersenyum. Dia juga jelas menyadari bahwa itu alasan para sesepuh ini sangat sopan kemungkinan besar karena dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Setelah semua, sebagai seorang alkemis dia jelas mengerti apa jenis daya tarik yang dimiliki seorang alkemis tingkat 5 terhadap para tetua yang kekuatannya berada di kelas doang. Xiao Yan Gege, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Seharusnya tidak ada hal yang terlalu besar yang akan terjadi di Akademi Jianan. Hun Er yang telah memperhatikan Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Meskipun mantan menyembunyikannya dengan baik, dia masih bisa menemukan kecemasan samar antara alis Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan suara lembut, namun kamu juga harus tahu Xiao Yu dengan baik. Dia memiliki karakter yang angkuh. Kecuali benar-benar ada masalah besar, dia pasti tidak akan menemukan aku. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kita juga dari klan yang sama. Selain itu, klan Xiao telah direduksi menjadi negara ini karena aku. Aku juga merasa sedikit kasihan kepada mereka. Petik tunggal. Hun Er tersenyum. Tangannya yang lembut dengan lembut memegang telapak Xiao Yan menunjukkan bahwa itu dia tidak perlu terlalu khawatir. Ketika keduanya berbincang dengan lembut, ruang di area terbuka di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi dengan intens. Segera, ruang itu tampaknya dibuka paksa oleh tangan tak terlihat. Sebuah pintu mempesona berwarna perak muncul dalam pemandangan mereka. Aku sudah mengirim sinyal. Karena itu akan ada beberapa griffin yang menunggumu. Pegunungan dalam dari Akademi Batin dipenuhi dengan banyak hewan ajaib. Jika tidak ada kereta griffin, kamu mungkin perlu membuang waktu seminggu untuk mencapai akademi luar. Elder Su dengan lembut mendarat di tanah dari dahan pohon dan tersenyum ketika ia berbicara dengan kelompok Xiao Yan. Elder Su, terima kasih banyak. Aku pasti akan membalas budi yang dibuat hari ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Elder Su dengan rasa terima kasih. Dia tidak tinggal lama karena dia memimpin dengan cepat walk menuju pintu berwarna perak.
Setelah itu, sosoknya menghilang dengan cahaya berkedip-kedip. Hun Er dan sisanya mengikuti setelah Xiao Yan. Dengan kilatan cahaya perak hutan sekali lagi menjadi kosong. Melihat cara cemas Xiao Yan, tampaknya dia memang memiliki masalah mendesak. Aku khawatir bahwa itu aku perlu melaporkan kepada Elder pertama tentang hal ini. Elder Su merenung sejenak setelah orang terakhir menghilang di balik pintu berwarna perak. Dia berbalik dan melompat ke langit. Sepasang sayap Doki muncul saat dia bergegas menuju Akademi Batin. Saat mereka keluar dari pintu berwarna perak, sebuah pegunungan tak terbatas muncul di pandangan Xiao Yan. Ada jurang maut yang dalam yang memanjang dan akhirnya menghilang ke ujung pandangan mereka tidak jauh di depan mereka. Pada saat ini ada Griffin raksasa yang mengepakkan sayapnya di samping ngarai. Bahkan ada dua orang yang mengendarai Griffin. Kekek, beberapa dari kamu sedang menuju Outer Academy kan? Naiklah. Seseorang yang mengemudi berdiri dan tersenyum. Dia berbicara kepada Xiao Yan dan yang lainnya setelah melihat penampilan mereka. Terima kasih banyak. Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk melompat ke Griffin sebelum tubuhnya berdiri tegak tanpa bergerak di belakang Griffin yang cukup licin. Hun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan menunjukkan hal memalukan yang ditunjukkan oleh beberapa siswa baru ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Batin. Melihat gerakan mantap ini, kedua pembalap Griffin juga mengeluarkan pujian tenang. Para siswa itu memang layak menjadi murid Akademi Batin. Ketangkasan seperti ini adalah sesuatu yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan siswa Outer Academy. Duduklah dengan ketat. Teriakan dibiarkan keluar. Griffin tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berangkat dengan hembusan angin liar. Tubuh raksasa terangkat ke langit sebelum akhirnya dengan cepat terbang menuju pegunungan dari Outer Academy. Di lapangan terbuka penjangkaran Griffin di Outer Academy. Karena Griffin sangat menarik perhatian, ada cukup banyak siswa Outer Academy yang berkumpul di sekitar tempat terbuka. Para siswa ini segera terkejut ketika mereka melihat sekelompok orang yang turun dari Griffin yang baru saja mendarat. Xiao Yan, Hun Er, Jia, dan Wu Hao pada dasarnya adalah bintang yang semua orang di Akademi luar ketahui sebelum mereka berempat memasuki Akademi Batin. Meskipun lebih dari setengah tahun berlalu sejak itu, masih ada cukup banyak siswa yang mengingatnya. Oleh karena itu, gelombang percakapan pribadi terdengar ketika empat orang menunjukkan diri. Mata mereka dipenuhi dengan panas api. Xiao Yan yang sedang terburu-buru tentu saja tidak peduli dengan tatapan-tatapan ini. Dia memimpin kelompok keluar dari tanah terbuka dan mengandalkan ingatannya untuk berjalan ke kediaman instruktur Ruoling. Hei, gadis berpakaian hijau itu benar-benar cantik. Kenapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Sangat disayangkan. Jika aku bertemu dengannya sebelumnya, aku bahkan mungkin bisa menjadi dekat dan memiliki keindahan seperti itu. Beberapa suara tanpa sadar menjadi lebih keras saat mereka mengamati sekelompok orang yang telah menghilang dari ujung pandangan mereka. Ada sekelompok siswa baru yang telah memasuki akademi luar selama setengah tahun ini. Oleh karena itu, mereka belum pernah melihat Hun Er dan yang lainnya sebelumnya. Namun melihat cara yang mengesankan dari kelompok para siswa baru yang baru saja tiba tidak berani terlalu keras. Suara mereka secara alami muncul sekarang setelah kelompok itu pergi. Cik bocah, kulitmu benar-benar gatal. Itu adalah wanita senior Xiao Yan. Kamu benar-benar ingin dekat dengannya hanya dengan kekuatan kamu. Seorang siswa yang tampak lebih tua melirik siswa baru yang muncul di sampingnya dan berkata dengan tawa dingin. Siapa Xiao Yan? Aku hanya mendengar ketua raja siswa baru Yan Cheng dan tidak kenal dengan Xiao Yan. Mahasiswa baru itu juga seperti duri. Dengan segera dia membalas dengan marah. Raja pelajar baru Yan Cheng. Itu hanya beberapa hal yang sekelompok mahasiswa baru yang tidak tahu besarnya surga dan bumi diciptakan, namun kamu berani membandingkannya dengan dia. Kembali ketika senior Xiao Yan memasuki Inter Academy, dia sudah menjadi bintang 6 Dadoshi. Sekarang dia telah menjalani pelatihan keras di Inner Academy selama setengah tahun, kekuatannya pasti akan sangat meningkat. Dia mungkin telah mencapai puncak kelas Dadoshi. Berapa pangkat Yan Cheng itu? Hanya dengan satu tamparan, Tia World bahkan tidak mengenali ibu tuanya. Seorang siswa yang lebih tua ditertawakan. Yang disebut murid raja baru itu hanyalah sesuatu yang telah dipilih oleh sekelompok siswa baru ini dalam pertemuan mereka. Kekuatan dari Yan Cheng adalah yang paling luar biasa. Oleh karena itu, ia didukung oleh sekelompok siswa baru untuk menjadi raja siswa baru apapun. Meskipun kekuatan para siswa baru tidak dianggap kuat, mereka menang dalam jumlah besar. Oleh karena itu juga merupakan faksi yang kuat di akademi luar. Ekspresi siswa baru itu juga berubah sedikit ketika dia mendengar tentang apa yang disebut kekuatan puncak Dadoshi. Dia juga jelas tentang kesenjangan besar antara keduanya dan segera tidak lagi berani mengatakan kata-kata sembrono. Dia hanya menyelipkan ekornya dan melarikan diri dengan cara yang kecewa. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak tahu tentang perubahan yang terjadi di akademi luar selama setengah tahun ini. Selain itu, mereka tidak akan memperhatikannya bahkan jika mereka tahu.
Dengan kekuatan Pan S Gate saat ini itu bisa menjadi peringkat teratas bahkan di Akademi Batin. Mengapa mereka harus peduli dengan siswa baru yang baru saja memasuki akademi luar ini? Mereka mengikuti jalan dan berjalan menuju tempat di mana instruktur Ruoling beristirahat. Karena Hun Er dan Hu Jia, mereka telah menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa siswa yang lebih tua mengenali beberapa dari mereka. Namun beberapa siswa baru memiliki wajah penuh rasa ingin tahu saat mereka berhenti dan menoleh sambil berulang kali berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Mereka bergegas sepanjang seluruh perjalanan. Sekitar 10 menit kemudian rumah instruktur Rowling yang elegan muncul di mata Xiao Yan. Dia diam-diam menghela nafas lega saat ia meningkatkan langkah-langkahnya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tiba di depan pintu sebelum mengetuknya dengan lembut. Berderak. Pintu memancarkan suara saat dibuka. Wajah yang tipis pucat dan cantik yang agak familiar muncul di hadapan Xiao Yan. Dengan sosok yang indah dan lurus dan kaki ramping panjang yang sangat representatif, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Xiao Yu? Xiao Yu yang telah membuka pintu juga tercengang ketika melihat sekelompok besar orang di depannya. Namun ketika tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, ia langsung terkejut. Kejernihan kristal di matanya yang cantik diseduh secara bertahap. Itu menunjukkan jejak-jejak badai yang bergulir ke bawah. Jangan menangis, jangan menangis. Apa yang terjadi? Aku telah bergegas keluar tanpa henti. Xiao Yan menyaksikan Xiao Yu mengungkapkan sikap lembut dan lemah ini di depannya untuk pertama kali. Suasana di kamar begitu menekan sehingga menyebabkan orang merasa seperti tercekik. Lin Yan dan yang lainnya menatap Xiao Yan yang menampilkan kemarahan tak terbatas di depan mereka untuk pertama kalinya. Mereka diam-diam sedikit tanpa berkata-kata. Orang ini biasanya tampak lembut dan dipenuhi senyuman ketika melihatnya. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu dia sebenarnya ini menakutkan ketika dia benar-benar marah. Mata Xiao Yan menatap tajam pada wajah pucat putih Xiao Li. Beberapa saat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia berbalik dan berbicara dengan Xiao Yu yang bermata merah dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Bukankah kakak laki-laki kedua harus berada di Kekaisaran Jiama? Mengapa tiba-tiba dia tiba di Akademi Jianan? Petik tunggal. 2 hari yang lalu, sepupu yang lebih tua Xiao Li tiba-tiba muncul di pintu masuk Akademi Jianan dan meminta seseorang untuk memberitahu aku tentang hal itu. Ketika aku bergegas keluar, aku sudah melihatnya dengan cara yang lemah. Saat melihatku, dia hanya mengatakan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Xiao Yu berkata lembut. Kalimat apa? Hati Xiao Yan melonjak saat dia bertanya dengan suara serak. Menginformasikan Xiao Yan, sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Petik tunggal. Bang. Petik tunggal, petik tunggal. Suatu kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dengan keras dari ruangan. Xiao Yu yang diposisikan paling dekat dengan Xiao Yan terguncang dan dipaksa untuk mengambil beberapa langkah mundur. Segera wajah cantiknya terkejut saat dia menatap Xiao Yan yang ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gelap dan serius. Aura ini bahkan lebih kuat dari instruktur Ruoling. Mereka belum bertemu satu sama lain selama setengah tahun namun kekuatan Xiao Yan sudah menjadi sekuat ini. Xiao Yan gegek, jangan gelisah. Sesosok guru bergegas ke sisi Xiao Yan. Tangan lembutnya dengan erat meraih lengan Xiao Yan saat cahaya keemasan muncul. Sementara bersinar oleh cahaya emas ini aura Xiao Yan yang agak lepas kendali mulai secara bertahap tenang. Xiao Yan buru-buru terengah-engah beberapa kali. Tangannya masih bergetar lembut tanpa sadar. Klan Xiao telah secara diam-diam dipindahkan oleh Xiao Yan ke Mercenary Company bahwa itu kakaknya Xiao Ding berada di sebelum Xiao Yan pergi. Sekarang Xiao Li yang adalah pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan mercenary pasir gurun sebenarnya telah muncul di Akademi Jianan yang lebih dari 10.000 km dari Kekaisaran Jiama. Itu berarti bahwa itu seluruh perusahaan tentara bayaran bersama klan Xiao seharusnya menerima pukulan destruktif yang sangat menakutkan. Kuku Xiao Yan menembus jauh ke telapak tangannya. Darah segar mengalir dari celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Xiao Yan menatap Xiao Li di tempat tidur yang wajahnya seputih seprai. Penyesalan itu seperti pisau yang menyebabkan jantungnya mengirimkan gelombang rasa sakit. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu dengan memiliki klan Xiao pindah ke tempat kakaknya dia malah melukai mereka. Suasana di kamar menjadi mendung karena tekanan. Mata Xiao Yu berubah sedikit merah. Dengan masalah klan Xiao, sepertinya orang tuanya akan kesulitan melarikan diri dari tangan pembunuh itu. Peristiwa yang tak terduga semacam ini juga menyebabkan dia benar-benar kehilangan pendapatnya sendiri.
Mereka tidak tahu berapa banyak anggota klan Qiao yang masih hidup dalam klan Qiao. Mungkin jika situasinya adalah yang terburuk, mungkin hanya mereka generasi yang lebih muda yang berada di luar Qiao Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kesengsaraan di dalam hatinya saat dia berpikir tentang bagaimana klan yang awalnya besar telah berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Dia mulai menangis dengan lembut. Qiao Yan duduk dengan lembut di sisi tempat tidur. Dia menekan tangannya yang gemetar dan memegang lengan Qiao Li. Sebuah benang doki ditransmisikan ke tubuh yang terakhir dan dia hanya melepaskan tangan yang terakhir beberapa saat kemudian. Kemuraman di wajahnya akhirnya menjadi sedikit redup. Namun suaranya masih serak dingin dan keras. Kakak kedua memiliki luka dalam yang serius. Sepertinya dia terluka parah ketika bertukar pukulan dengan yang lain. Untungnya hidupnya tidak dalam bahaya. Petik tunggal. Qiao Yan mengeluarkan obat penyembuhan untuk menyembuhkan luka dalam dari dalam cincin penyimpanannya. Dia memasukkannya ke dalam mulut Qiao Li. Sesaat kemudian kulit putih pucat yang terakhir menjadi jauh lebih baik. Hanya kemudian Qiao Yan menghela nafas lega lembut. Tunggu sampai saudara kedua bangun sekarang. Begitu dia bangun kita akan bisa tahu persis apa yang terjadi pada klan Qiao. Wajah Qiao Yan gelap dan suram. Suaranya yang lembut memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin yang menyebabkan bo orang untuk menjadi dingin. Jangan beritahu aku bahwa ini dilakukan oleh Misty Cloud Sect. Hun Er berkata dengan sikap ragu-ragu yang lembut. Jika itu benar-benar Misty Cloud Sekte, aku Qiao Yan akan bertarung dengan mereka sampai akhir sepanjang jalan sampai sekte itu dihancurkan. Senyum ganas tiba-tiba ditarik di sudut mulut Qiao Yan. Suaranya tampaknya telah dikirim dari neraka dan tidak mengandung sedikit pun emosi. Hun Er menghela napas lembut. Dalam kekaisaran Jiama ada kemungkinan bahwa itu hampir tidak ada faksi lain selain Misty Cloud Sekte yang akan berani bertindak dengan kejam terhadap klan Qiao. Selama waktu itu mereka menunggu Qiao Li untuk bangun. Suasana di dalam ruangan itu sombong dan menekan. Ini mengakibatkan Hu Jia dan yang lainnya menghela nafas pelan sebelum diam-diam pergi dengan cara yang agak tidak diinginkan, meninggalkan ruangan ini untuk keluarga Qiao Yan. Batuk. Suara batuk yang intens muncul di ruang diam. Qiao Yan yang duduk di sisi tempat tidur tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Qiao Li perlahan membuka matanya. Kedua pasang mata saling memandang. Hubungan antara saudara-saudara yang dihubungkan oleh darah menyebabkan ekspresi mereka berdua menjadi lebih hangat. Aku akhirnya bisa melihat kamu Qiao Yan. Aku pikir aku tidak akan bisa berjalan ke sini. Qiao Li bersandar di bantal lembut. Kegembiraan liar yang ada di wajah Qiao Li ketika dia melihat Qiao Yan secara bertahap ditarik. Dia tersenyum sebelum menghela nafas 3 bulan. Kalau bukan karena aku mengandalkan binatang magis yang terbang, aku takut setidaknya aku butuh setahun untuk sampai di sini dari Kekaisaran Jiama. Petik tunggal. TL Qiao Yan Zi, nickname Qiao berarti kecil, bukan nama Yan dari Qiao Yan Zi, anak laki-laki. Qiao Yan memandangi wajah pucat putih Qiao Li. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit kesedihan. Setengah tahun yang lalu, saudara laki-lakinya yang kedua masih bersemangat tinggi dan dipenuhi dengan semangat bertarung. Namun sekarang, semua yang tersisa di matanya adalah kekejaman yang semakin padat. Saudara kedua, apa yang terjadi? Di mana kakak laki-laki? Qiao Yan memegang lengan Qiao Li dan dengan lembut bertanya. Senyum di wajah Qiao Li menghilang. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Di bawah tawa sepi itu air mata Qiao Yu di samping berguling. Apakah Misty Cloud Sect? Bagian belakang tangan Qiao Yan bergetar dengan cepat. Kemarahan dan niat membunuh memenuhi hatinya dan hampir mengubur alasannya. Semuanya tenang selama 2 bulan setelah klan Qiao pindah ke perusahaan mercenari logam Desert. Pencarian Misty Cloud Sekte tidak menyebar ke daerah perbatasan. Namun mereka datang dengan tenang saat kami berpikir bahwa itu suasana tegang akan mencapai akhir. Petik tunggal. Malam itu kebetulan saat perusahaan mercenari metal Desert kami akan bersukacita setiap bulan. Namun itu berubah menjadi pesta darah. Ada cukup banyak orang yang mengepung dan membunuh perusahaan mercenari Desert Metal kami malam itu. Meskipun mereka menyembunyikan identitas mereka, bagaimana bisa aura pedang yang metode ki unik dari Misty Cloud Sect disembunyikan? Qiao Li tertawa samar. Wajahnya memiliki dendam yang tak terlupakan. Orang-orang yang telah mengepung dan menyerang perusahaan mercenari gurun logam kami juga sangat kuat. Hampir semua saudara dari perusahaan tentara bayaran itu terbunuh atau terluka. Meskipun klan Qiao memiliki beberapa orang tua yang berjuang untuk kematian mereka untuk melindunginya, itu juga menderita kerugian yang cukup serius. Petik tunggal. Berkabut awan, sekte kelihatannya seperti bajingan tua Yun San benar-benar berencana untuk menyeka kita semua. Mata hitam gelap Qiao Yan dipenuhi dengan jejak darah. Wajahnya begitu buas hingga menakutkan. Tubuh Qiao Yan bergetar dengan cepat saat niat membunuh yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Sesaat kemudian, dia berdiri tiba-tiba hanya dengan tergesa-gesa ditahan oleh Hun Er. Qiao Yan kemana kamu berencana pergi? Petik tunggal. Aku akan kembali ke Kekaisaran Jiama.
Aku ingin membiarkan semua anggota Misty Cloud Sekte dikebumikan dengan mereka yang mati. Suara gelap Xiao Yan membawa niat membunuh dan keganasan yang kaya. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berakhir dengan tidak akan mati sia-sia jika kamu kembali sekarang. Klan Xiao dihadapkan dengan bencana besar. Siapa lagi selain kamu yang bisa menyelamatkan mereka? Jika kamu mati, bagaimana aku akan bertanggung jawab kepada Paman Xiao? Hun Er mengerti bahwa itu Xiao Yan mulai kehilangan kontrol karena kemarahannya ketika dia melihat cara buas Xiao Yan ini. Dia segera berteriak keras. Xiao Yan tetap berdiri. Alasan kakak laki-laki membuatku mengambil risiko hidup ini untuk menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencarimu bukanlah untuk membiarkanmu berlari kembali dengan cara seperti ini. Xiao Li marah dengan marah pembalasan darah ini adalah sesuatu yang harus kita balas dan kamu memiliki tanggung jawab yang kamu tidak bisa menyusut. Namun bisakah saat ini kamu membunuh Yun San ketika kamu kembali? Petik tunggal. Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya berhamburan dari dahinya. Kemarahan dan niat membunuh yang telah ditekan hingga batas hampir menyebabkan dia menjadi gila. Selain itu, masalah ini juga tidak sesederhana itu. Xiao Li berkata dengan suara yang gelap dan serius. Xiao Yan hanya memulihkan sebagian ketenangannya setelah mendengar ini. Suara seraknya seperti patah di bawah. Apa? Malam itu, sepertinya ada sesuatu selain dari Misty Cloud Sekte yang disembunyikan di antara mereka yang datang untuk menghancurkan perusahaan tentara bayaran kami malam itu kilatan tegas berkedip di mata Xiao Li. Dia tidak menyembunyikan kebenciannya yang terpatri di wajahnya yang putih pucat. Orang-orang itu mungkin telah bersembunyi di kegelapan tetapi aku masih bisa merasakan aura gelap dan dingin semacam itu. Mereka seperti sekelompok bayangan hitam dengan wajah yang tidak bisa dilihat. Selain itu, mereka memiliki target yang sangat jelas. Mereka semua menargetkan anggota klan Xiao kami. Serangan mereka tidak bisa diblokir. Kadang-kadang rantai hitam gelap akan keluar dari kegelapan. Rantai-rantai berwarna hitam ini sangat aneh. Bahkan bisa menembus doki. Setiap kali rantai logam berdering di malam yang gelap akan ada anggota klan yang akan menusuk tubuhnya dan diseret. Petik tunggal. Setiap kali setelah bayangan hitam misterius ini menyeret anggota klan Xiao kami, mereka akan mencari mayat mereka. Dari kelihatannya tindakan mereka tampaknya tidak disewa untuk membunuh. Sebaliknya, mereka sepertinya mencari sesuatu. Petik tunggal. Bayangan hitam. Serangan rantai logam. Istilah asing ini memasuki pikiran Xiao Yan hanya menyebabkan pikirannya yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba merasakan ombak dingin. Pikirannya bergerak cepat dan adegan demi adegan dengan cepat melintas. Akhirnya gambar itu berhenti tiba-tiba. Itu adalah bayangan hitam rantai berwarna hitam yang dia sembarangan lihat di dalam badai hitam di Black Corner Plains. Rasa dingin secara bertahap meningkat di tubuhnya. Suara Yao Lao dan Xiao Yan membawa kesendirian karena mereka hampir terdengar bersamaan, Hall of Souls. Petik tunggal petik tunggal. Mengapa mereka akan mengawasi klan Xiao? Klan Xiao tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan mereka. Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya telah jatuh dan menutupi wajahnya sementara dia bergumam di dalam hatinya sambil membawa benang dingin yang gelap. Yao Lao juga menjadi diam pada saat ini. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa seperti faksi besar dan misterius seperti Hall of Souls akan terlibat dengan klan Xiao kecil. Itu tidak benar-benar tampak mungkin bahwa itu menjadi dirinya. Setelah semua itu tidak mungkin untuk Hall of Souls untuk mengetahui bahwa itu ia berada di samping Xiao Yan. Kami tidak tahu apa sebenarnya yang mereka cari. Namun tetua pertama telah berbicara dengan kakak dan aku sebelum dia meninggal. Xiao Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia berkata dia meminta kamu harus menjaga giok klan Xiao dan pasti tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Perasaan dingin tiba-tiba muncul di pikiran Xiao Yan. Sekelompok angin dingin meludah keluar dari mulut Xiao Yan sebagai suara terpesona perlahan terdengar di dalam hatinya. Jadi tujuan mereka adalah Tou Seanchin Goddess Jade.